Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dengan NIM 19010252119 dari kelas 6K, mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan dengan dosen pengampu Pak Hari Naredi, MPD, mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas sumber daya berkelanjutan dengan judul pentingnya menjaga lingkungan untuk kenyamanan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penuturan mutu yang disebut juga dengan kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, hingga kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup saat ini tidak bisa dipungkiri masih merajalela. Salah satu kerusakan lingkungan hidup ada di daerah tempat tinggal saya, yaitu pencemaran udara. Seperti yang terlampir pada berita tersebut, warga kampung Cikedokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat mengeluhkan pencemaran udara dari salah satu pabrik yang menyebabkan terganggunya kesehatan warga sekitar. Warga kampung Cikedokan mengatakan pencemaran udara tersebut sudah lama terjadi di kampungnya. Menurutnya bukan hanya pencemaran udara saja, tetapi rumah warga sekitar menjadi retak disebabkan oleh getaran yang dihasilkan dari aktivitas pabrik tersebut. Salah satu warga mengasih tahu bahwa efek dari pencemaran yang dihasilkan oleh pabrik tersebut berimbas pada kesehatan warga yang setiap harinya harus menghirup udara hasil aktivitas pabrik tersebut. Penyebab dari terjadinya pencemaran udara yaitu banyaknya pabrik di daerah tempat saya tinggal. Asap pabrik yang sangat banyak sehingga meresahkan bagi warga sekitar. Dengan banyaknya pabrik, tak luput juga dari asap transportasi, karena menjadi semakin banyak manusia yang datang ke daerah tempat saya tinggal. Bertambahnya pencemaran udara yang tidak tertolong. Di daerah tempat saya tinggal ada salah satu pabrik yang terbangun di sekitar pemukiman warga. Sebenarnya pabrik ini sempat tidak diizinkan untuk bertambah luas karena pabrik ini benar-benar menyebabkan pencemaran udara yang sangat parah. Akibat dari pencemaran udara pada pabrik tersebut yaitu pertama, pemukiman warga yang selalu kotor karena terkena debu abu, sehingga warga harus selalu membersihkan halaman setiap harinya. Kedua, merusak kesehatan warga sekitar yang setiap harinya selalu menghirup udara hasil aktivitas pabrik tersebut. Yang ketiga, membuat kulit warga menjadi gatal-gatal. Yang keempat, membuat warga sesak nafas hingga menimbulkan penyakit paru-paru. Solusi untuk pencemaran udara yaitu pertama, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik. Kedua, meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Ketiga, memberikan filter atau penyaringan polutan pada cerobong asap. Keempat, mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar alternatif. Kelima, menjauhkan pabrik dari area pemukiman.
Pada solusi menjauhkan pabrik dari area pemukiman seharusnya menjadi sebuah keharusan yang terlaksana, karena untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang bersih dari pencemaran udara sehingga menimbulkan kenyamanan hidup. Berdasarkan berita yang terlampir, warga Cikarang Bekasi mengeluhkan ternak pada mati karena air tercemar limbah. Terbukti pada gorong-gorong di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, perubahan warna air yang diduga tercemar limbah. Warga pun mengeluhkan kejadian itu karena membuat ternak hingga padi miliknya menjadi mati. Peristiwa itu terjadi di dekat Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 39, Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Air gorong-gorong yang diduga tercemar limbah pabrik itu berubah warna menjadi merah muda dan abu-abu. Ketua BPD Hegarmukti Cikarang Pusat, Dedi Hendriana, membenarkan aliran limbah ini mengalir ke Kampung Gempol dan RT 01 Blok Desa Hegarmukti. Menurutnya, tanaman padi hingga ternak warga terdampak aliran air tercemar limbah tersebut. Ya, pencemaran limbah ini juga membuat tanaman padi di Kampung Gempol mati dan beberapa ternak ikan warga RT 01 Blok Desa Hegarmukti mati akibat diduga keracunan limbah tersebut, ucap Pak Dedi Hendriana. Selain meracuni tanaman dan hewan ternak warga, air bercampur limbah pun mengeluarkan bau menyengat. Ia berharap oknum pembuangan limbah tersebut diusut tuntas. Jika tidak segera ditangani siapa oknum pembuangan limbah tersebut, warga sekitar, terutama di Desa Hegarmukti, dirugikan dengan pembuangan limbah itu, imbuh Pak Dedi Hendriana. Bahkan, limbah tersebut juga merugikan warga sekitar yang berakibat perut menjadi mual. Bila terkena tangan akan gatal dan binatang peliharaan seperti ayam dan unggas mati karena minum air yang tercemar limbah cair tersebut, lanjut Pak Dedi Hendriana. Penyebab dari terjadinya pencemaran air yaitu limbah industri yang dibuang ke aliran sungai atau kali tanpa proses pengolahan air terlebih dahulu. Akibat dari pencemaran air yaitu 1. Mengganggu kesuburan tanah dan juga mengganggu produktivitas tumbuhan. 2. Sumber air bersih berkurang. 3. Gangguan kesehatan. 4. Bencana banjir. 5. Biota air mati. 6. Kerusakan ekosistem air. 7. Penurunan kualitas lingkungan. 8. Keseimbangan lingkungan terganggu. Solusi untuk pencemaran air yaitu 1. Melakukan pengolahan limbah dengan benar. 2. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 3. Tidak membuang sampah ke sungai, kali, dan sumber air lainnya. Hal yang dilakukan sebagai warga Indonesia untuk menangani pencemaran udara yang pertama adalah kesadaran diri dari masing-masing. Kedua, menggunakan transportasi umum. Ketiga, menanam tanaman anti polutan. Keempat, menghindari bakar sampah sembarangan. Kelima, hemat energi. Dan keenam, uji emisi kendaraan. Pencemaran udara berasal dari dua kata, yaitu pencemaran dan udara. Masing-masing memiliki arti yang berbeda. Pencemaran merupakan kondisi yang buruk akibat tercampurnya zat-zat tertentu yang seharusnya tidak tercampur. Udara merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tumbuhan, dan hewan. Polusi udara atau pencemaran udara memiliki arti dan makna yang sama. Pengertian pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.
mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Air adalah salah satu sumber daya alam terpenting yang ada di dunia. Tanpa adanya air, tidak akan ada makhluk hidup yang dapat tumbuh dan bisa bertahan. Sekitar 2/3 dari permukaan bumi adalah air. Bahkan tubuh manusia sendiri di dalamnya terdiri dari 70% air. Jumlah air yang terdapat di bumi tidak mengalami perubahan. Air hanya mengalami perubahan bentuk dan perputaran yang bisa disebut sebagai siklus air. Siklus air adalah sebuah proses di mana air yang terdapat pada laut, sungai, danau, dan lainnya akan mengalami sebuah proses penguapan dan berubah menjadi uap air. Uap air tersebut akan mengalami proses kondensasi yang mengakibatkan air tersebut akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Pencemaran air adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang hingga saat ini masih terus terjadi. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Masyarakat desa juga sudah mulai merasakan kondisi air yang mulai tercemar. Pencemaran air yang tidak segera teratasi akan membuat makhluk hidup bisa kehilangan sumber air bersih yang dapat dikonsumsi. Berkurangnya pasokan air bersih juga akan menimbulkan berbagai bentuk masalah, seperti rusaknya ekosistem laut, munculnya penyakit berbahaya, dan tanaman akan menjadi sulit untuk tumbuh. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.